Bab 95. Abyssal Devor. Blackie, bagaimana keadaanmu saat ini? Apa level kalian sekarang? Tanya si Feng. Naik level di area tersembunyi ini terlalu luar biasa. Masih belum ada yang datang ke sini untuk mencuri monster, dan semua orang di level 5 sekarang. Terlebih lagi, kami mendapatkan banyak daging serigala dan kulit serigala, dan tas kami sudah lama terisi penuh. Saat ini, kami sedang bersiap untuk kembali ke kota dan membersihkan tas kami sedikit, kata Blackie bersemangat. Dalam periode waktu yang singkat ini, mereka telah memperoleh 4 potong peralatan perunggu level 5 dari penggilingan di Forest Wolf Dance. Di antara mereka, ada staf perunggu tingkat 5 yang memungkinkan kerusakan Blackie meningkat banyak. Sudah penuh, kalian benar-benar efisien. Si Feng sedikit terkejut. Setumpuk Wolf Meat memiliki 100 buah di dalamnya. Sebelumnya, Blackie dan yang lainnya telah membeli banyak tas besar. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diisi dengan begitu cepat. Berapa banyak Wolf Meat adalah ini? Jika mereka semua diberikan kepada Valet Cloud untuk dijadikan masakan tingkat lanjut, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Itu benar, kalian menyerahkan semua Wolf Meatmu ke seorang ulama perempuan bernama Valet Cloud. Berikan saja nama aku ketika kamu bertemu dengannya. Setelah itu, kalian beristirahat sedikit dan membeli beberapa ramuan pemulihan HP dan MP, lalu tunggu aku di area perdagangan. Petik 2. Kakak Feng, apakah kita akan pergi menyelam bawah tanah dengan Dewi Salju? Blackie dengan bersemangat bertanya, setelah mengingat beberapa hal. Jadi istirahatlah dengan benar. Kamu harus menegangkan saraf kamu setelah memasuki dungeon. Si Feng mengangguk, memutus panggilan. Di sisi lain, Blackie nyaris melompat kegirangan. Awalnya, dia mengira si Feng tidak akan membawa mereka bersama ke dungeon. Bagaimanapun, teknik mereka tidak terlalu bagus. Mereka hanya akan membodohi diri sendiri jika mereka pergi. Namun, karena si Feng tidak meninggalkan mereka, apalagi yang harus mereka katakan? Antisipasi tumbuh dalam diri Blackie. Dia cukup beruntung untuk menyelam di dungeon bersama dengan Dewi Salju. Jadi bagaimana jika dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Itu akan tetap menjadi suatu kehormatan ketika disebutkan kepada orang lain. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, mereka akan menjadi pemain yang pergi menyelam bawah tanah dengan Dewi Salju di pesta yang sama. Reruntuhan pasir putih, kota Stonehammer. Ketika wali kota Blackbeard melihat si Feng masuk, dia maju dan menyapa si Feng dengan sangat ramah. Kakak Ye Feng, kamu datang. Jus buah yang kamu jual kepada aku terakhir kali terlalu baik. Ini memikat semua orang di kota kecil kami. Sekarang, kita tidak bisa tidur dengan benar jika kita tidak minum secangkir sebelum tidur setiap hari, canda Blackbeard. Tuan Wali Kota Blackbeard, apakah ini jantung Titan yang kamu inginkan? Si Feng tersenyum, mengeluarkan jantung Titan saat ia bertanya. Ketika Blackbeard melihat bola logam berwarna abu-abu, mulutnya tiba-tiba terbuka lebar karena terkejut. Bentuk ini, warna ini, tekstur ini. Itu persis sama dengan hati Titan yang disebutkan dalam legenda. Benar, ini adalah jantung Titan. Persis sama dengan yang dicatat dalam catatan kuno. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat melihatnya secara pribadi dalam hidup aku. Brother Ye Feng, aku benar-benar tidak berpikir bahwa kamu adalah seorang adventurer yang kuat. Untuk mengembalikan kemuliaan Blacksteel Dwarfs kami, aku mewakili semua kurcaci Blacksteel dengan berterima kasih kepada kamu dengan tulus. Blackbeard dengan gembira menerima hati Titan.
terus-menerus berterima kasih kepada Si Feng. Sistem quest unik Steel Fortress Barutia selesai. Menghargai satu Blacksteel Insignia. Memperoleh surat rekomendasi Blackbeard. Memperoleh buku ajaib tingkat lanjut. Menghadiahkan 10.000 EXP. Reputasi di Blacksteel Town telah mencapai ibadah. Sejumlah besar hadiah menyilaukan mata Si Feng. Levelnya juga telah naik menjadi 73% dari level 6. Kecepatan leveling seperti itu bahkan telah melebihi level dari orang-orang gila leveling. Si Feng tidak terlalu peduli tentang jumlah EXP. Sebaliknya, barang-barang lainnya adalah yang paling penting. Hadiah kali ini jauh melebihi harapan Si Feng. Hati Titan yang tidak memiliki energi di dalamnya dapat mengubah persekutuan kelas 3 menjadi persekutuan kelas 2. Namun, saat ini jantung Titan di tangan Si Feng masih memiliki 1/4 energinya. Si Feng tidak pernah membayangkan imbalannya begitu baik. Dalam kehidupan sebelumnya, pemain yang menyelesaikan quest unik ini tidak mendapatkan hadiah berlimpah. Pemain hanya memperoleh surat rekomendasi, buku sihir tingkat menengah, dan reputasi yang mencapai tingkat ibadah. Sama sekali tidak ada lambang Blacksteel. Blacksteel Insignia. Peringkat emas murni. Peralatan unik. Pembatasan pengguna, Ye Feng. Blacksteel Insignia adalah medali kehormatan tertinggi di antara kurcaci Blacksteel. Setelah melengkapi itu, tingkat keberhasilan penempaan meningkat sebesar 5%. Kemahiran memiliki 10% peluang untuk meningkat 1 poin ekstra. Saat menempa, ada peluang 1% untuk meningkatkan atribut item yang dipalsukan. Si Feng terkejut setelah melihat kata pengantar. Insignia Blacksteel ini benar-benar merupakan alat dewa untuk menempa. Itu beberapa derajat lebih kuat dari talenta penempaan. Itu benar terutama dengan peluang 1% untuk peningkatan atribut. Itu berarti bahwa, dari 100 item yang dipalsukan, akan ada satu bagian yang akan memiliki atributnya meningkat. Jika Si Feng memalsukan barang setiap hari tanpa henti, dia tidak akan kesulitan membuat 3 hingga 400 peralatan. Pada gilirannya, ia akan memiliki 3 hingga 4 peralatan dengan atribut mereka terangkat. Hal yang paling pemain dibandingkan saat bermain game adalah kualitas peralatan mereka. Bahkan jika atribut pada peralatan hanya sedikit lebih tinggi, ketika atribut semua peralatan lainnya diakumulasikan bersama, jumlah total akan memungkinkan pemain melebihi yang lainnya dengan cukup banyak. Terlepas dari apakah itu penyelaman PK atau penjara bawah tanah, pemain akan memiliki keuntungan besar di kedua situasi. Meskipun Si Feng tidak tahu berapa banyak atribut peralatan yang akan meningkat, bahkan kenaikan 1 titik saja akan menyebabkan harga peralatan meningkat beberapa persen. Jika itu kenaikan besar, maka harganya akan naik beberapa kali lipat. Harga satu peralatan bahkan bisa menyaingi harga 10 atau lebih peralatan. Insignia Blacksteel adalah keuntungan yang tak terduga. Tujuan utama Si Feng untuk melakukan quest ini adalah untuk mendapatkan buku sihir dan surat rekomendasi, karena kedua item ini mampu membuat persekutuan bangkit. Itu terutama berlaku untuk kitab sihir. Selain itu, yang diperoleh Si Feng bahkan adalah buku sihir tingkat lanjut. Selain peralatan tempa, Si Feng juga bisa memalsukan barang-barang lainnya, seperti armor kits, gemstone buckles, alchemy wands, dan banyak lagi. Di antara mereka, armor kit adalah yang paling populer dan juga memiliki permintaan terbesar. Secara umum, kit armor mampu meningkatkan pertahanan atau atribut chestplate. Semua ini tergantung pada kualitas dan level armor kit.
Sementara itu, buku sihir Si Feng yang diperoleh dari Blackbeard adalah untuk membuat versi armor kit yang diperkuat, Mana Armor Kit. Kitab sihir adalah barang yang unik, dan hanya ada satu di seluruh domain dewa. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, item inilah yang memungkinkan guild untuk mendapatkan sejumlah besar uang, mengubahnya dari guild kelas 3 menjadi guild kelas 2. Adapun surat rekomendasi Blackbeard, itu hanya akan berguna di kota Sungai Putih, jadi Si Feng masih tidak dapat menggunakannya sekarang. Namun, sekarang setelah reputasi Si Feng di kota Stonehammer telah mencapai tingkat penyembahan, dia dapat membeli beberapa peralatan perunggu, dan bahkan peralatan misterius besi, yang akan mengikat karakter pemain setelah pembelian. Selain itu, harga barang-barang peralatan ini sangat murah, sampai-sampai pemain rata-rata di level 10 mampu membelinya. Stonehammer Town bisa disebut lokasi terbaik bagi pemain untuk mendapatkan peralatan misterius besi. Oleh karena itu, banyak pemain senang datang ke tempat ini untuk mengerjakan reputasi. Setelah reputasi mereka mencapai penyembahan, mereka akan dapat mempersiapkan diri mereka sepenuhnya dengan level 10 Mysterious Iron Equipment. Sayangnya, tidak mudah untuk mengerjakan reputasi. Hampir mustahil bagi siapapun untuk melengkapi diri mereka sendiri dengan peralatan reputasi level 10 besi misterius. Selain itu, satu set lengkap peralatan reputasi misterius besi masih agak lebih lemah daripada Silver Moon Set Equipment peringkat perunggu. Jadi, pemain papan atas semua merasa bahwa itu di bawah martabat mereka untuk melengkapinya. Meskipun Si Feng tidak akan melengkapi barang-barang ini, dia masih memiliki kegunaan lain untuk mereka. Misalnya, menggunakannya untuk menaikkan Abyssal Blade. Abyssal Blade dibutuhkan untuk melahap senjata agar bisa naik level. Menurut pemahamannya, semakin baik kualitas senjata yang dimangsa, semakin tinggi peningkatan atribut Abyssal Blade. Abyssal Blade seperti senjata penumbuk, karenanya alasannya jauh lebih kuat daripada senjata peringkat epik itu. Mereka bahkan mampu menyaingi senjata legendaris. Jika Si Feng merawatnya dengan benar, atribut Abyssal Blade pasti bisa melampaui senjata legendaris. Sedihnya, terlalu banyak barang diminta untuk melakukan hal semacam itu. Bahkan jika itu adalah ketua geng dari geng kelas 2, mereka tidak akan bisa mendukung biaya yang begitu besar. Ada juga risiko menghadapi serangan balasan yang besar. Itu sebabnya banyak pemain mencintai dan membenci Magic Weapons. Sebagai pertimbangan untuk atribut Abyssal Blade, alih-alih menyuapinya sepotong asli senjata besi tingkat 5 misterius, dan 10 potong senjata perunggu tingkat 5. Si Feng memutuskan untuk membeli 11 potong senjata besi tingkat 5 misterius besi dari senjata toko. Tidak diketahui berapa banyak peningkatan atribut yang akan dihasilkan oleh tindakan semacam itu. Setelah itu, Si Feng memanggil antarmuka leveling untuk Abyssal Blade. Dia kemudian memberi makan semua senjata ini ke Abyssal Blade. Babak 96. Transformasi senjata ajaib. Setelah memilih senjata untuk melahap dan mengklik level up untuk Blade Abyssal, pisau Abyssal tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari bilah pedang. Api hitam kemudian berubah menjadi kepala naga, segera menggigit senjata yang telah dipilih. Naga itu melahap senjata, gigitan demi gigitan. Dalam sekejap mata, api hitam melahap ke-11 senjata besi misterius, dan semua esensi mereka mengalir ke Abyssal Blade. Abyssal Blade tidak lagi tampak seperti poker api, dan sekarang mengeluarkan perasaan dingin yang tajam dan tajam.
Warna dan kilau bilah juga menjadi lebih kasar, mirip dengan bilah yang tertutup debu selama bertahun-tahun. Ketika Si Feng memegang Abyssal Blade sekali lagi, senjatanya terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Dia merasakan perasaan menyegarkan ketika tangannya melingkari gagang pedang. Si Feng kemudian melambaikan pedang itu beberapa kali. Hua, hua, hua. Udara bagaikan kertas, menciptakan suara merobek saat dia membelahnya. Bos dari toko senjata juga ahli menempa. Ketika dia melihat ini, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Dia bahkan hampir mencabut jenggotnya. Senjata yang tampak biasa itu sebenarnya sangat tajam sehingga bisa dengan mudah melampaui senjata emas murni. Jika itu digunakan dengan benar, itu bahkan mungkin bisa menghancurkan senjata perunggu dengan tebasan tunggal. Pedang yang bagus. Si Feng melambaikan Abyssal Blade beberapa kali lagi. Setelah naik level pedang, Si Feng merasa bahwa itu telah menjadi jauh lebih cocok untuknya. Dia kemudian memeriksa atribut Abyssal Blade. Abyssal Blade, senjata sihir, pedang satu tangan. Kekuatan serang 39. Semua atribut plus 14. Kecepatan serang plus 5. Abaikan level monster sebanyak 5 level. Serangan memiliki peluang 15% untuk menyebabkan kerusakan 2 kali, peluang 10% untuk menyebabkan kutukan Doom, mengurangi semua statistik sebesar 40%, bertahan selama 30 detik. Jika pengguna milik pekerjaan Swordsman, semua tingkat keterampilan plus 2. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima 2 poin untuk setiap peningkatan level. Level peralatan 5. Dapat ditingkatkan levelnya. Melahap 10 level 10 equipment bronze dan 1 level 10 equipment iron misterius untuk naik level ke level 10. Dapat dikembangkan, tidak dikenal. Keterampilan tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Kamu dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 50% dari atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh asli dapat ditukar. Durasi 35 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi 3 detik. Cooldown, 1 menit. Keterampilan tambahan 3, 9 naga slash. Secara instan membuat 9 hantu Abyssal Blade untuk digunakan pengguna. Setiap pedang hantu mampu menangani hingga 30% kerusakan. Durasi 24 detik. Cooldown, 5 menit. Abyssal Blade secara pribadi diciptakan oleh Master Smith Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai bahan. Ini adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan peringkat 31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain bisa memberikan pengguna dengan kekuatan besar, akan ada backlash setiap periode. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Tanda hubung. Atribut Abyssal Blade meningkat cukup banyak. Hanya kekuatan serangannya saja yang bisa menyaingi senjata besi 2 tangan tingkat 5 tingkat misterius. Dengan atribut dasar yang disertakan, itu akan jauh melebihi bahkan senjata rahasia 2 tangan perak tingkat 5. Itu adalah senjata 1 tangan yang memiliki kekuatan penghancur dari senjata 2 tangan. Selain itu,
Pedang satu tangan jauh lebih ringan, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Itu berarti Abyssal Blade memiliki baik kekuatan destruktif dari senjata dua tangan dan pada saat yang sama. Ringan dan kecepatan dari senjata satu tangan, ini adalah bagian yang mengerikan dari senjata sihir, dan hanya master pandai besi yang mampu menempa senjata semacam itu. Dengan hasil seperti itu, Si Feng menantikan Abyssal Blade naik ke level 10. Awalnya, Si Feng bermaksud untuk menjual Great Sword Fine Gold level 10 yang dia peroleh dari kuil matahari. Namun, dia menolak anggapan itu. Jika dia membiarkan Abyssal Blade melahap senjata ini, dia bertanya-tanya seberapa besar peningkatan yang dimiliki Abyssal Blade. Namun, itu hanyalah pemikiran tentang Si Feng. Untuk mendapatkan peningkatan positif secara keseluruhan, itu tidak mungkin hanya bergantung pada satu senjata. Si Feng akan, paling tidak, perlu memasangkannya dengan 10 senjata rahasia perak tingkat 10. Saat ini, bahkan senjata besi misterius sama langka dengan bulu burung phoenix, belum lagi senjata rahasia perak yang tak ternilai. Setelah menyarungkan blade abyssal, Si Feng mengeluarkan gulungan kembali dan mulai melantunkan, kembali ke kota daun merah. Jika dia lari kembali sebagai gantinya, dia akan, dengan kemungkinan 100%, akan terlambat. Jika dia membuat Dewi Salju menunggunya, dia tidak berani memikirkan konsekuensinya. Kota Daun Merah, area perdagangan. Setelah Si Feng berubah kembali ke penampilan aslinya, ia membuat beberapa penyesuaian kecil pada penampilan Silver Moon Set Equipment. Sekarang lebih mirip seperangkat peralatan perakitan. Jika Si Feng muncul di depan Snow Lembut dengan penampilan aslinya, dia pasti akan menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Pada saat itu, Si Feng tidak akan mudah menjelaskan dirinya sendiri. "Kakak Feng, kita di sini." Blackie berdiri dan berteriak ketika dia melihat Si Feng berjalan mendekat. Yang lain, juga, berdiri untuk menyambut Si Feng ketika mereka melihatnya mendekat, mengirimkan tatapan penghargaan kepadanya. Jika Si Feng tidak membiarkan Blackie membawa mereka kemungkinan besar tidak akan bisa mencapai level 5 begitu cepat, dan sangat mungkin mereka masih akan berjuang di bagian bawah peringkat. Saat ini, sebagian besar pemain veteran di Domain God adalah level 4, dan minoritas telah mencapai level 5. Namun, tidak ada yang hebat tentang peralatan yang mereka gunakan. Jika pemain veteran beruntung, mereka mungkin memiliki 1 atau 2 potong peralatan perunggu yang memiliki atribut baik. Hanya para pemain ahli yang akan memiliki 6 atau 7 keping peralatan perunggu. Di sisi lain, masing-masing dari mereka sekarang memiliki 7 atau 8 keping peralatan perunggu. Awalnya, alasan ini saja sudah menyebabkan mereka sangat berterima kasih kepada Si Feng. Mereka semua memutuskan untuk terus mengikuti Si Feng. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Blackie benar-benar akan mau menandatangani kontrak dengan mereka. Memungkinkan mereka untuk bergabung dengan Zero Wing Workshop dan menjadi salah satu anggota resminya. Mereka juga dapat menikmati gaji bulanan 4.000 kredit. Mereka bukan hanya orang bodoh yang bermain game. Mereka tahu perlakuan yang diterima anggota resmi di lokakarya lain. Perlakuan untuk anggota resmi lokakarya peringkat atas di kota ini hanya menerima gaji bulanan 3.000 kredit. Meski begitu, banyak pemain veteran masih akan mencoba untuk masuk ke dalam lokakarya ini dengan cara apapun yang mereka bisa. Sementara itu, mereka hanya sekelompok noobs baru. Namun, mereka sebenarnya memiliki gaji bulanan 4.000 kredit. Situasi ini seperti mimpi bagi mereka.
Meskipun mereka meminta untuk menurunkan perawatan yang mereka terima, Blackie dengan tegas menolak semuanya. Dia mengatakan bahwa si Feng secara pribadi telah menyatakannya, dan tidak ada perubahan yang diizinkan. Tak berdaya, mereka hanya bisa menandatangani kontrak, menjadi anggota resmi Zero Wing Workshop. Meskipun mereka terlihat kaya sekarang, jauh di lubuk hati mereka sangat jelas tentang kekuatan mereka sendiri. Praktis tidak mungkin bagi mereka untuk diundang ke lokakarya. Alangkah baiknya jika mereka bahkan bisa menjadi anggota luar, belum lagi anggota resmi. Si Feng melirik peralatan semua orang. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia secara kasar dapat memperkirakan atribut peralatan. Atribut-atribut dasar dari perlengkapan yang dikenakan oleh anggota pestanya pasti melebihi anggota elit dari banyak guild kecil. Namun, itu masih belum cukup. Mari kita melakukan perjalanan ke gudang dulu. Semua orang bingung, apa yang akan mereka lakukan di warehouse? Namun, mereka tidak mempertanyakan keputusan si Feng, hanya mengikutinya. Sesampainya di bank, si Feng mengambil semua peralatan yang bisa digunakan oleh anggota partainya. Dia mendapatkan semua peralatan dari peti harta yang dia buka di hutan cahaya bulan. Setiap peralatan memiliki atribut yang sangat bagus. Semua orang tercengang ketika mereka melihat peralatan itu. Mereka telah tanpa henti menggiling monster dan bahkan membunuh beberapa elit. Namun, semua keuntungan mereka digabungkan bahkan tidak bisa menyaingi peralatan yang telah diperoleh si Feng sendiri. Kualitasnya tentu saja jauh lebih tinggi. Itu semua peralatan perunggu level 5, melampaui peralatan level 2 atau level 3 yang mereka peroleh dengan cepat. Saudara Feng, berapa banyak monster elit yang kamu bunuh? Hati Blackie dipenuhi dengan kejutan. Namun, dia tidak tetap sopan saat dia menukar semua peralatannya yang bisa ditukar. Setelah melakukannya, set perlengkapan pada orangnya hanya sedikit lebih lemah dari peralatan set bronze level 5. Namun, staf tingkat 5 misterius besi yang dia gunakan dengan mudah menebus celah ini. Anggota partai lainnya juga sepenuhnya menukar peralatan mereka. Atribut dasar mereka sekarang jauh melampaui atribut anggota elit dari persekutuan besar. Setiap dari mereka telah menukar senapan mereka dengan meriam. Bahkan jika mereka memasuki dungeon 20 orang sekarang, mereka masih akan penuh percaya diri. Si Feng memeriksa melalui atribut semua orang sekali, menganggukkan kepalanya dengan puas saat dia berkata, "Ayo pergi." Babak 97 mengumpulkan para pahlawan. Lembah bulan gelap, makam bulan gelap. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar kapel yang bobrok. Di tengah malam, orang bisa mendengar deru penderitaan keluar dari batu nisan. Sementara itu, Kobold Assassins menjelajahi lokasi gelap dan tersembunyi di sekitar kapel yang rusak. Tempat ini adalah lokasi paling terkenal dari lembah bulan kegelapan. Karena tempat ini menjadi yang terdekat dan tim dungeon beranggotakan 20 orang pertama yang diaktifkan di dekat kota Daun Merah. Tempat ini sangat penting bagi banyak guild yang ditempatkan di kota Daun Merah. Dibandingkan dengan dungeon party yang beranggotakan 6 orang sebelumnya, berbagai guild memberi perhatian paling besar pada tim dungeon ini. Itu karena tim Dungeons dan party Dungeons berbeda. Tidak hanya kesulitan untuk tim Dungeons lebih tinggi, tetapi peralatan yang turun dari mereka juga lebih baik. Selain itu, hanya dengan membersihkan tim dungeon, guild bisa membuktikan kekuatan mereka. Selain itu, ada daftar glory raksasa di samping gerbang teleportasi setiap tim dungeon. Di atasnya,
Nama-nama tim dan pemain yang memperoleh first clear untuk dungeon akan didaftar untuk dikagumi para pendatang baru. Tentu saja, selain dari first clear, rekor untuk yang tercepat untuk menghapus dungeon juga akan direkam, dengan catatan yang disediakan pada 3 jam. Selama tim melampaui waktu rekaman, nama mereka akan dicatat. Namun, catatan ini tidak permanen, tetapi hanya sementara. Selama tim lain bisa mendapatkan catatan waktu yang lebih pendek, mereka akan menggantikan pemegang rekor saat ini. Saat ini, pemain mengisi semua makam bulan gelap. Selain dari berbagai guild besar dari kota Redleaf, ada banyak kelompok sementara yang mencoba untuk menantang tim dungeon ini. Wow, persis seperti yang diharapkan dari kompetisi untuk penjelasan pertama dari penjara tim. Peralatan pada orang-orang ini terlalu cantik. Grup sementara kami tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka sama sekali. Petik 2. Itu wajar saja. Mengapa kamu tidak melihat berapa kali para guild ini telah membersihkan dungeon pesta level 3 hingga level 4? Bahkan tim milik guild terlemah di sini akan memiliki 7 hingga 8 keping peralatan perunggu pada setiap anggota partai. Lihatlah Martial Union di sana, semua anggota mereka mengenakan peralatan perunggu. Pemimpin mereka, Iron Sword Lion, mengenakan peralatan serigala Fang yang hanya dapat diperoleh dari dungeon level 4 dan serigala hitam. Petik 2. Peralatan Iron Sword Lion bisa dianggap cukup baik di antara persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Namun, lihatlah di sana di guild kelas 3, Heaven's Crowns. Peralatan di wakil pemimpin tim elit mereka, penumpang angin, adalah peralatan Spirit Windset yang diperoleh dari ruang bawah tanah tingkat 4 tingkat lanjut, benteng hantu. Petik 2. Para pemain tim sementara menatap peralatan tim persekutuan dengan iri. Mereka berbicara tentang barang-barang seolah-olah menghitung barang-barang berharga keluarga mereka sendiri, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak air liur keluar dari sudut mulut mereka. Hanya para elit party dari guild yang bisa membersihkan dungeon party yang sulit itu. Individu yang tidak terafiliasi seperti mereka hanya bisa memandang dengan iri. Sama seperti semua orang menghela nafas kagum pada peralatan dari tim elit ini, aliansi penusuk hati asasin memimpin sekelompok pemain berakhir. Peralatan kelompok sangat menyatu. Semua 20 pemain mengenakan peralatan perunggu level 4 yang sama. Di antara mereka, 2 belati perak yang tergantung di pinggang Stabbing Heart tampak sangat bersinar. Sial, tidak mungkin kan? Itu adalah duri Gemini yang hanya turun dari bos terakhir mode keras benteng hantu, seorang asasin yang merupakan seorang fanatik belati berteriak kaget. Tiba-tiba, para pemimpin tim dan eselon atas dari persekutuan lain semua melemparkan pandangan ke Stabbing Heart. Desain dan warna ini persis sama dengan informasi yang ditampilkan pada pengumuman resmi. Seperti yang diharapkan dari persekutuan kelas 2, kekuatan aliansi asasin tidak dapat dianggap enteng. Mereka berhasil menghapus hard mode of Ghost Fortress tanpa ada yang memperhatikan. Sementara itu, sampai sekarang, kami hanya membunuh bos mode keras pertama, penumpang angin menghela nafas dengan menyesal. Jadi bagaimana jika mereka berhasil menghapus hard mode? Kami masih akan mulai dari titik awal yang sama mulai sekarang. Kesulitan tim dungeon bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dungeon partai. Membersihkannya lebih tergantung pada perintah yang diberikan. Iron Sword Lion mengerutkan alisnya, mendengus dengan jijik. Dia percaya bahwa tekniknya sendiri tidak lebih lemah dari Stabbing Heart. Jika dia tidak disergap oleh Ye Feng itu, menyebabkan dia kehilangan level,
pesta yang dipimpinnya mungkin bisa menghapus mode keras benteng hantu. Menarik, ketika pemimpin Shadow, Zhang Luowei, mendengar diskusi dari guild lain, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sangat arogan, seolah-olah dia tidak menganggap penting salah satu dari pemain ini. Berbagai guild yang hadir tidak mau saling mematuhi. Lagi pula, domain Tuhan baru saja dimulai, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aliansi Assassin hanya sekuat ini karena fondasi awal mereka yang kuat. Namun, makam pertama yang jelas untuk bulan kegelapan tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan fondasi yang kuat. Paling-paling aliansi Assassin hanya akan memiliki keuntungan kecil dibandingkan dengan guild lainnya. Clear pertama dari tim Dungeon kali ini dianggap sebagai pengocokan kekuatan di Red Leaf Town. Siapapun yang memperoleh first clear akan meningkatkan prestise mereka di Red Leaf Town, meningkatkan pengembangan guild mereka. Itu akan memiliki efek yang hebat dalam menarik pemain baru untuk bergabung dengan persekutuan mereka. Semua orang melihat waktu itu. Masih ada lebih dari 20 menit sebelum pembukaan makam bulan kegelapan. Mereka semua berdiri di samping, dengan sabar menunggu. Saudari Snow, tempat ini benar-benar hidup. Xiao Yue terkikik, menarik lengan lembut Snow lembut saat dia melihat sekelilingnya. Snow lembut mengangguk. Dia melihat sekeliling dengan wajah acuh tak acuh, ekspresinya sedingin es. Dia tidak memperhatikan kehadiran guild. Sebaliknya, dia mencari seseorang. Meskipun Gentle Snow dan kelompoknya tidak menonjolkan diri ketika mereka tiba di makam bulan gelap, pemandangan semua orang masih secara tidak sadar beralih ke arah kelompok. Termasuk eselon atas dari berbagai geng. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kasus guild kelas 2. Namun, itu hanyalah mimpi singkat bagi mereka untuk bersaing melawan persekutuan kelas 1. Alasan utama karena jarak antara guild kelas 1 dan guild kelas 2 terlalu lebar. Tidak hanya ada perbedaan dalam jumlah pemain di persekutuan, tetapi juga ada perbedaan kualitas pemain dan pendanaan. Hanya dengan berdiri di tempat ini, Snow lembut menyebabkan tekanan besar untuk membayangi eselon atas dari banyak guild yang hadir. Adapun penyebab tekanan ini, selain dari perbedaan antara guild mereka, perbedaan antara kekuatan pribadi juga merupakan salah satu penyebabnya. Selama seseorang memainkan game realitas virtual, mereka pasti akan tahu tentang Dewi Salju. Namun, nama ini bukan pujian untuk kulit Snow Gentle yang menakjubkan, tetapi karena kekuatannya yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Dewi Salju. Peralatan di tubuhnya kemungkinan adalah peralatan paling top yang tersedia untuk para pemain di tahap permainan ini. Stabbing Heart dalam hati mengagumi armor pertempuran perak merah yang dikenakan Snow Gentle. Ini adalah Flame Light Set Equipment yang hanya bisa didapatkan dari level 5 Advanced Dungeon, Lava Cavern. Aliansi Assassin tidak pernah bisa membersihkan dungeon ini. Selain itu, Flame Light Set ini adalah peralatan set misterius besi yang hanya akan jatuh dari mode keras dungeon. Perangkat set jauh lebih baik daripada peralatan lainnya, belum lagi Flame Spirit Greatsword yang berwarna merah tua di tangan Snow lembut. Itu adalah pedang dua tangan perak tingkat rahasia 5. Senjata itu sendiri dapat dengan mudah membanjiri pasangannya dari Torrens Geminis Iron yang berperingkat Mysterious Iron. Tekanan yang diberikan seperangkat peralatan ini kepada para ahli lainnya yang hadir sangat besar. Selain peralatan Zhao Yueru dan Xiao Yuir yang misterius besi, kelompok Gentle Snow praktis meratakan semua orang di makam bulan gelap.
Bagaimana para pakar ini dapat bersaing dengan kelompok Gentle Snow sekarang? Mengapa dia belum datang? Setelah melihat sekeliling, lapisan es tipis muncul di wajah Snow Gentle karena dia tidak dapat menemukan sosok si Feng dimanapun. Hahaha, Snow, pria itu pasti tahu bahwa dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak berani muncul. Mengapa kita tidak memanggil beberapa anggota saja? Zhao Yueru menjulurkan puncak kembarnya yang mengesankan, tertawa dengan gembira. Snow lembut memberi kata-kata Zhao Yueru beberapa pemikiran. Makam pertama yang jelas untuk makam bulan gelap sangat penting. Jika si Feng benar-benar tidak datang, maka dia harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Sama seperti Snow Gentle siap untuk menghubungi bawahannya, si Feng dan partainya berlari. Maaf, aku sudah membuat kalian semua menunggu. Si Feng menggaruk kepalanya, meminta maaf. Meskipun dia bergegas, jaraknya terlalu jauh. Selain itu, mereka telah bertemu level 5 sangat langka elit dalam perjalanan ke sini, jadi mereka telah membuang waktu.